Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisa Gumeri Kemhai dengan NPM 0752311090. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas pada mata kuliah etika profesi tentang etika mahasiswa di lingkungan perkuliahan. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan sedikit apa itu etika. Etika adalah ilmu yang mempelajari nilai, norma, dan prinsip moral yang mengatur perilaku manusia. Etika juga merupakan cabang filsafat yang mengajarkan tentang baik dan buruk serta keluhuran budi. Nah, yang pertama kita akan membahas etika dalam kelas. Pada poin pertama, kehadiran dan ketepatan waktu, yaitu kita dapat hadir tepat waktu sebagai bentuk penghormatan terhadap dosen dan teman sejawat. Kemudian menghindari keluar masuk kelas tanpa izin agar tidak mengganggu jalannya perkuliahan. Pada poin kedua, sikap saat perkuliahan. Kita dapat mengikuti perkuliahan dengan aktif dan penuh perhatian. Kemudian menghindari aktivitas yang mengganggu seperti berbicara sendiri, bermain ponsel, atau tertidur. Dan menggunakan bahasa yang sopan saat berdiskusi atau bertanya. Pada poin ketiga, kepatuhan terhadap peraturan kelas. Yaitu kita dapat mematuhi aturan yang ditetapkan oleh dosen terkait kehadiran, tugas, dan ujian. Dan menghormati kebijakan pengguna perangkat elektronik selama perkuliahan. Contohnya kita dilarang menggunakan handphone saat perkuliahan dimulai. Kemudian etika antara mahasiswa dan dosen. Di sini ada 3 poin. Poin pertama, komunikasi yang sopan. Kita dapat menggunakan bahasa yang sopan dalam berbicara maupun menulis pesan kepada dosen. Dan menggunakan salam pembuka dan identifikasi diri saat menghubungi dosen melalui email atau pesan. Ini agar dosen tidak kebingungan dan dosen tahu siapa yang menghubunginya. Lalu tidak menuntut respons cepat dari dosen di luar jam kerja. Dan poin kedua, sikap hormat dan tanggung jawab. Dapat menghargai pendapat dosen meskipun memiliki pandangan berbeda, tidak menyontek atau melakukan plagiarisme dalam tugas atau ujian, dan berpakaian dengan sopan dan sesuai dengan norma akademik, contohnya menggunakan kemeja, dan tidak boleh menggunakan kaos. Poin ketiga, etika dalam diskusi dan debat. Pertama tuh kita dapat mengungkapkan pendapat dengan sopan tanpa merendahkan orang lain. Kemudian kita dapat menerima kritik dengan lapang dada dan tidak bersikap defensif. Ini kita harus menerima kritik dari orang, tidak boleh mengelak. Kemudian menghormati perbedaan pendapat sebagai bagian dari pembelajaran akademik. Habis itu etika sesama mahasiswa. Poin pertama, sikap saling menghormati. Kita dapat menghargai keberagaman latar belakang dan pendapat teman sejawat. Tidak melakukan perundungan atau tindakan diskriminatif. Dan menghindari gosip dan fitnah yang dapat merusak hubungan pertemanan. Poin kedua, kerjasama dalam akademik. Kita dapat berkontribusi secara adil dalam tugas kelompok. Contohnya, jika ada tugas kelompok, jangan hanya satu orang yang mengerjakannya, tapi harus berkontribusi secara adil. Kemudian, tidak membiarkan teman bekerja sendiri dalam tugas bersama, seperti poin 1 tadi. Lalu, berbagai informasi akademik dengan teman tanpa niat menyesatkan. Berikan informasi yang jelas, jangan memberikan informasi yang tidak jelas. Poin ketiga, etika dalam penggunaan fasilitas kampus. Menjaga kebersihan dan ketertiban ruang kelas, perpustakaan, dan lingkungan kampus. Menghormati hak mahasiswa lain dalam menggunakan fasilitas umum, tidak memonopoli atau merusak fasilitas yang disediakan. Kesimpulan, etika mahasiswa dalam lingkungan perkuliahan mencerminkan sikap profesionalisme dan tanggung jawab dalam dunia akademik dengan menerapkan etika yang baik dalam kelas, dalam hubungan dengan dosen, dan dengan sesama mahasiswa. Kita menciptakan
menciptakan lingkungan perkuliahan yang konduktif, nyaman, dan penuh rasa hormat. Sekian dari saja, terima kasih.